Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat buat kita semua. Semoga pada Sabat yang indah ini kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Tentunya atas berkat pimpinan Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh lagi dapat bersama-sama pada Sabat ini. Nah, kembali kita pada Sabat ini di dalam mempelajari Sekolah Sabat buku Cornerstone. Kita sudah tiba di dalam pelajaran yang ke-7, 13 November 2021, yang bertajuk Pengadilan. Bersama dengan saya pada Sabat ini ada 4 orang panel, dan saya akan memperkenalkan para panel kita pada Sabat ini. Di sebelah kiri saya, di ujung sana, boleh perkenalkan diri. Baiklah, selamat hari Sabat. Nama saya Elden Jim Jonis. Saya berusia 23 tahun, berasal dari Keningau. Terima kasih. Dan di sebelah kiri saya, boleh perkenalkan diri Anda. Shalom, selamat hari Sabat buat saudara-saudari. Nama saya Wesley Sudakup. Saya berasal dari Kota Marduk dan saya berumur 23 tahun. Terima kasih. Dan di sebelah kanan saya, mungkin boleh perkenalkan diri Anda. Oke, hai, shalom, selamat hari Sabat. Nama saya Dayana Harun. Terima kasih. Dan di ujung sana, silakan Hai. perkenalkan diri Anda. Nama saya Stephanie Palus dari gereja Sungoy Tungau, bukan Kota Merdu. Dan saya berumur, oke, lah. Thank you. Oke, para panel sudah memperkenalkan diri mereka. Dan saya juga tidak ketinggalan, saya ingin memperkenalkan diri juga sebagai moderator pada Sabat yang indah ini. Dalam kita membahas pelajaran Cornerstone, nama saya Imbuhan Patrick, boleh panggil Han, biasa kawan-kawan panggilan dengan Han, dan saya tinggal di Keningau dan begereja di Keningau. Nah, sebelum kita memulai, kita punya pembahasan pelajaran Cornerstone yang ke-7 yang bertajuk Pengadilan. Ada baiknya kita mengundang Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita agar kita mengerti pembahasan kita pada kali ini. Dan untuk doa buka, kita minta kesudian Saudara Wesley. Baik, mari kita tunduk kepala dan mari kita. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kuasa dan berkat, yang mencipta langit dan segala isinya Bapa. Saat ini Bapa, hamba-Mu datang hadirat-Mu, meminta ampunan dosa, mohon kerendahan diri, dan biarlah kiranya nama-Mu ditinggikan pada saat ini Bapa. Pasal saat ini kami ingin membahas pelajaran Cornerstone. Biarlah kiranya Roh Kudus memimpin kami, memberi kami hikmat, kebijaksanaan dari sorga, agar kami bijaksana untuk membahas pelajaran pada saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Engkau terus mengampuni dosa kami, agar kami layak dipanggil sebagai anak-anak yang Engkau kasih Bapak. Terima kasih Bapak, sekali lagi Engkau sudah menyendingkan telinga-Mu untuk mendengar doa kami dan menjawab doa ini. Semua ini kami minta dan serahkan hanya dalam nama yang indah, Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Amen. Amin. Kita langsung pergi ke ayat kunci kita dalam pelajaran Cornerstone kita, pelajaran yang ke-7. Ayat kunci kita terdapat di dalam Lukas 23 ayat 20 dan sampai 23. Saya baca di sini ayat kunci Lukas 23 ayat 20 sampai 23. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Untuk flashlight, mungkin seorang boleh membacanya.
Oke, terima kasih Pastor. Oke, kalau flashlight ini kita boleh lihat di dalam buku Kerinduan Segala Zaman muka surat 726. Buku Kerinduan Segala Zaman muka surat 726. Oke, saya bacakan di sini. Sambil berdiri di belakang Pilatus dan dilihat oleh semua orang yang hadir di halaman itu, Kristus mendengar nistaan itu. Tetapi terhadap semua tuduhan yang ditujukan kepadanya, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Segenap pembawaannya memberikan bukti tentang rasa kesadaran bahwa ia tak bersalah. Ia berdiri dengan tidak terpengaruh oleh keganasan ombak yang memukul di sekelilingnya. Hal itu seakan-akan gelombang kemarahan yang naik lebih tinggi dan lebih tinggi, laksana ombak samudra yang gemuruh memecah di sekelilingnya tetapi tidak mempengaruhi dia. Ia berdiri dengan tenang, tetapi ketenangannya meyakinkan. Itulah terang yang bersinar dari dalam batin kepada keadaan secara lahir. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saudari Stephanie sudah membaca flashlight. Kita lihat bagaimana Yesus ketika dihadap ke pengadilan dan dikatakan di sana ia berdiri dengan tenang, ya. Ia berdiri dengan tenang, tetapi ketenangannya meyakinkan. Itulah terang yang bersinar dari dalam batin kepada keadaan secara lahir. Jadi untuk lebih lanjut kita mengetahui bagaimana kisah ini, ya, terlebih dahulu kita harus membaca inti cerita agar kita lebih memahami kisah atau cerita yang kita akan bahas pada sabat ini. Mari kita pergi ke inti cerita pada ketika ini, dan saya minta kita semua terlibat untuk membaca di dalam inti cerita ini. Tapi kita semua buka Alkitab ini. Kita buka Alkitab kita buka di dalam Lukas 23 ayat 1 sampai 25. Kita boleh bergilir-gilir untuk membacanya. Lukas 23 ayat 1 sampai 25. Mungkin di sebelah ujung sana Saudara Elden, mungkin dari sana kita bergilir-gilir ayat 1, seturang ayat 1 sampailah kembali lagi putarannya sampai ayat 25. Silakan. Baiklah. Lukas 23 ayat 1. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Ayat 2. Di situ mereka mulai menuduh, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ayat keberapa sudah? 4 ya? Oke, ayat keempat. Pilatus berkata kepada ketua imam dan orang ramai itu, "Aku tidak mendapatinya bersalah." Ayat 5 sudahkah? Oke. Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Oke, di sini ayat 8 tajuk di sini Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ayat 9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ayat 10, ayat seterusnya. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat
maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus sebelum itu mereka bermusuhan. Ayat 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ayat 14, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Ayat 15. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. 16. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. 17. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. 18. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Oke, ayat 19. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. 23. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. 24. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Oke, terima kasih atas keterlibatan kita di dalam membaca, khususnya dalam inti cerita sebentar tadi. Kita dapat lihat kisah ini ya, bagaimana Yesus telah dihadapkan di dalam pengadilan sebelum dia nanti akan diserahkan dan disalibkan. Namun ada pertanyaan di sini, ketika kita melihat kisah ini, apa saja tokoh atau orang-orang yang terlibat, ya? Siapa saja yang terlibat di dalam kisah ini? Ada yang coba untuk Yesus. menjawabnya? Ya, Yesus. Yesus. Siapa lagi? Pilatus. Pilatus. Raja Herodes. Raja Herodes. Coba lagi tuh. Macam ada Barabas. Cuma ada Barabas juga. Elden, bagaimana? Dan juga orang-orang yang sekelilingnya. Orang-orang yang sekelilingnya sudah tentu orang-orang Yahudi ya pada waktu itu. Dan kita juga dapat lihat di sana dikatakan serdadu-serdadu. Kan? Serdadu-serdadu ini adalah pengawal-pengawal pada waktu itu. Dan juga ada juga Sanhedrin. Sanhedrin ini, apa arti ini Sanhedrin ini? Ada yang coba untuk menjawabnya? Kalau di sini besar bahkan, Ina. Iya. Kalau di, oke, saya bacalah di tahukah Anda. Sanhedrin dibilang merupakan satu majelis tertinggi yang dianggotai oleh 71 anggota dan terdiri daripada ahli-ahli Taurat, rabi-rabi, orang-orang Farisi, para imam, orang-orang Saduki, dan para tua-tua yang dipengerusikan oleh imam besar.
konstitusi Sanhedrin ini tertakluk kepada undang-undang. Ia tidak boleh mengadakan pertemuan pada waktu malam, hanya pada waktu siang dan hanya di dalam dewan yang disebut Dewan Hyunstone di ruangan bait suci. Selain itu, mereka boleh menghukum seseorang dengan hukuman mati berdasarkan kepada kesaksian 2 orang saksi, tidak pernah berdasarkan atas kesaksian tertuduh sendiri. Tambahan pula, suatu hukuman mati tidak pernah dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari perbicaraan dijalankan ataupun pada hari perayaan Paskah, untuk memberikan kesempatan kepada mahkamah tersebut agar tidak melakukan kesalahan besar. Peraturan-peraturan ini sentiasa diikuti dengan ketat, kecuali untuk satu case. Ya, terima kasih Saudari Diana telah menjelaskan apa itu Sanhedrin ya. Dan di dalam buku Sekolah Sahabat Konustan kita juga di sana kalau kita perhatikan di dalam Tahukah Anda, di sana sudah jelas menjelaskan apa itu Sanhedrin. Jadi secara ringkasnya Sanhedrin ini adalah majelis tertinggi ya pada waktu itu yang melibatkan ahli-ahli Taurat, rabi-rabi, Farisi, para imam, orang-orang Saduki, para tua-tua yang diketuai oleh imam besar. Jadi berbicara mengenai Sanhedrin, inilah mereka ini ya. Dan juga tokoh yang terlibat bukan saja itu, dan Pilatus sendiri ya sebagai gubernur Roma ya. Iya. Jadi gubernur ini, ada yang mau coba terangkan apa arti gubernur ini? Nah, Dia seorang apa ini gubernur ini? Oke, gubernur, dia nih yang memerintah ataupun yang mentadbirlah dalam sesuatu wilayah tuh. Berkurang macam apa kalau macam tempat kita mungkin apa gitu? mungkin macam menteri kali. Tuh menteri dia bilang. Betul. Betul lah tuh Pastor. Ya seperti itulah. Nah, Oke, terima kasih. Begitulah gubernur ya, Pilatus, seorang gubernur Roma pada waktu itu, dan juga Herodes ya, juga seorang raja Herodes. Dan Herodes inilah yang menyebabkan kepala Yohanes Pembaptis dipancung. Inilah Herodes yang sama. Dan kalau Herodes ini, Raja Herodes, dia punya kekuasaan. Kalau tadi gubernur Pilatus, Dibawa sedikit kali. dia punya wilayah kekuasaan apa saja? Apa itu? Beliau kekuasaan gubernur yang Ya, Suez. ya wes. Sebes kali macam. Mungkin macam perdana menteri kan begitu, di bawah di bawahan raja lah. Di bawah raja lah, betul. Jadi dia mungkin mengatur segala apa nih, macam posisi-posisi semua dalam negara kan begitu. Jadi gubernur ini dia di bawah raja lah gitu, yang sudah pasti lah kan. Oke, terima kasih atas pendapat kita masing-masing. Nah, kalau kita perhatikan di dalam inti cerita tadi dikatakan ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus ya. Ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus, dan ada juga dikatakan di sana Pilatus menghantar pula ya, Pilatus menghantar pula kepada Raja Herodes. Pilatus menghantar Yesus kepada Raja Herodes. Apakah dia tidak boleh urus sendiri? Kenapa dia harus hantar kepada Raja Herodes? Mungkin dia malas kali. Ya. Tidak. Mungkin Saudari Stephanie mungkin. Oke, terima kasih. Oke, kalau kita melihat latar belakang latar belakang Yesus, dia ini adalah dari wilayah kepimpinan Raja Herodes. Jadi oleh sebab oleh sebab Pilatus dia tahu yang Yesus ini di bawah kepimpinan wilayah Raja Herodes, jadi dia passing lebat begitu kan? Oh, jadi main passing-passing itu. Iya, bukan juga lah. Mari kita lihat bukti di dalam, siapa yang ada Bible, mari kita buka di dalam Lukas 23 ayat 7.
Lukas 23 ayat 7 di sini mengatakan, dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Jadi itulah kenapa Pilatus dia passing Yesus ini kepada Raja Herodes. Terima kasih, Pastor. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kenapa Pilatus menghantar Yesus kepada Raja Herodes? Ya, karena dia mendengar bahwa Yesus ini berasal dari wilayah kekuasaan Herodes, ya. Jadi itu sebab dia pergi passing tempat Raja Herodes. Dan ketika Yesus sudah bertemu dengan Raja Herodes, dan Herodes kembalikan lagi Yesus pula kepada si Pilatus, kan? Kalau kita baca sana, dan dikatakan di sana Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala untuk pemimpin-pemimpin serta rakyat semasa Yesus dibawa kepadanya. Kenapa kira-kira nih si Pilatus mengumpulkan pula imam-imam? Bah, kenapa itu? Kenapa itu? Pak, siapa Pak? Siapa itu? Macam mana, Saudara Wesley? Susah ini soalannya. Bahaya kan? Bahaya Bahaya ini soalannya. itu, perlu dibahas. Oke, terima kasih moderator sudah menanyakan soalan yang sangat baik untuk kita bincangkan pada saat ini. Soalannya adalah kenapa Pilatus mengumpulkan imam-imam, ya, imam kepala, pemimpin-pemimpin, serta rakyat pun ada semasa Yesus dibawa kepadanya. Nah, kalau kita lihat di sini, apa tujuan dia? Sebenarnya mereka ingin menyiasat, sama-sama menyelidiki begitu. Sebab Pilatus pun mungkin dia merasa bingung, sebab dia tidak melihat pun kesalahan dari Yesus. Jadi itulah makanya dia bawa kepala-kepala imam-imam, kepala imam, para pemimpin-pemimpin dan serta rakyat, ya, dia bawaan. Jadi tujuan dia adalah mencari kesalahan Yesus, ataupun apa sebenarnya tujuan ia harus dihukum. Jadi ketika Pilatus melihat ataupun bertanya pada Yesus, adakah dia adalah raja Yahudi, tapi Yesus mengatakan bahwa Anda sendiri yang mengatakan, dia bilang. Kan begitu dalam cerita kita pada saat ini. Nah, itulah tujuan sebenarnya. Dia ingin menyelidiki dan minta pendapat dari imam-imam lain, pemimpin-pemimpin lain ataupun rakyat. Dia tanya apa kesalahan dia, tapi malah Pilatus tidak mendapat satupun kesalahan dari Yesus. Sejujurnya saja Yesus menjawab pertanyaan dari Pilatus. Mungkin itu saja, ya, moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasan. Saya kira sudah cukup menjawab, ya, kenapa Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala, ya, ketika Yesus dibawa kepada Pilatus. Nah, tapi kita lihat pula di sini, di mana ketika mereka berteriak, orang ramai itu, enyalah dia, dikatakannya, enyalah dia itu Yesus, lepaskanlah Barabas bagi kami. Jadi Barabas ini harus dilepaskan, kan? Iya. Menurut orang banyak itu. Iya. Kenapa? Perlu ada pembebasan. Karena ini adalah untuk persiapan hari raya besar. Dan dikatakan pada setiap hari raya itu harus ada pembebasan. Jadi mungkin Saudari Diana mungkin boleh jelaskan. Ya. Kenapa perlu ada pembebasan itu? Thank you ya moderator. Jadi kenapa perlu ada pembebasan pada tiap hari raya Paskah itu? Kita boleh tengok di sana Matius 27 ayat 15. Kita buka Alkitab, jangan tidak buka Alkitab. Oke. Matius 27 ayat 15. Di sini mengatakan, bilang,
telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Jadi kenapa mesti ada pembebasan? Sebab itu adalah satu budaya dorang. Betul bahkan Pastor? Ya. Menjadi kebiasaan dorang sudah. Dan kalau kita lihat balik di sana si Barabas punya apa yang dia buat, kita tengok di sana Markus 15 ayat 7. Mana sudah itu? Si Barabas, oke. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Jadi derang atas suara orang banyak ataupun orang ramai, si Barabas perlu dilepaskan. Jelas sudah? Ya, terima kasih. Sangat jelas ya, kenapa harus ada pembebasan pada setiap hari raya Paskah ya. Tadi sudah dikatakan dalam Matius 27 ayat 15, memang itulah kebiasaan kan? Ya, kebiasaan Lazimnya ya. Kalau dalam Alkitab Borneo yang saya miliki ini, dia bilang di sini, pada waktu perayaan lazimnya gubernur membebaskan dari penjara seorang yang dikehendaki oleh orang ramai. Yang dikehendaki oleh orang ramai ya. Jadi bila itu orang ramai mengkehendaki untuk membebaskan pada setiap hari raya, jadi dia harus turutilah. Karena itu memang lazim lah kebiasaannya. Dan tadi sudah juga dijelaskan Saudara Diana mengenai perbuatan Barabas ini, hidupnya sebelum dipenjarakan kan, memang dahsyat juga lah kan Ya, memang perbuatannya itu. bahaya betul. Tapi karena lepas pula kan, Ya. luar Itulah. biasa. Tidak. Ya. Nah, jadi bila kita perhatikan cerita ini sangat menarik ya kalau kita renung lebih dalam. Dan Pilatus sendiri sebagai gubernur Roma, dia sendiri merasakan dia tidak mau lah ya Kasih lepas. mau menghukum Yesus itu kan, si Iya. Pilatus itu, karena tidak dapat kesalahan apapun. Nah, jadi kenapa Pilatus sebenarnya dia ingin melepaskan Yesus sebenarnya, tidak Iya. mau dihukum. Si Pilatus baik betul. Kan? Baik ya si Pilatus itu? Iya. Dia mau kasih Baik, lepas tidak, Yesus. Dia mau kasih lepas Yesus, ya betul. Iya. Dia mau kasih lepas. Ada keinginan dia juga mau kasih lepas Yesus ini. Hmm. Tapi pertanyaannya, kenapa Pilatus ingin melepaskan Yesus? Mungkin Saudara Elden mungkin boleh jawab pertanyaannya. Kenapa kira-kira Pilatus mau ingin melepaskan Yesus ini? Baiklah, makasih atas soalan itu. Oke. Kita tahu dalam Lukas 23 ayat 2, orang-orang ramai telah menuduh Yesus sebab menyesatkan rakyat-rakyat di sana. Dan dalam ayat 3, Pilatus juga ada menanyakan soalan ini kepada Yesus. Engkaukah raja orang Yahudi? Tetapi Yesus menjawab, engkau sendiri yang mengatakannya. Yesus tidak pernah mengakuinya. Oke. Oleh sebab itu, Pilatus tidak nampak ini kesalahan. Jadi, kalau kita tengok lagi dalam Lukas 23 ayat 22, di sini dia cakap, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya. Jadi kita tahu bahwa Pilatus tidak nampak kesalahan Yesus. Jadi sebab itulah kenapa dia ingin melepaskan Yesus. Jadi kembali kepada moderator. Ya, terima kasih ya. Dan kita tahu ceritanya malah Yesus pun juga Pilatus tidak dapat selamatkan kan? Apa yang membuatkan si Pilatus tidak dapat berbuat demikian? Apa yang membuatkan si Pilatus tidak berkuasa melepaskan Yesus pula dari hukuman itu? Nah, dia Adakah yang coba menjawab? Oke, baiklah, itu disebabkan semua orang telah memilih Barabas untuk dilepaskan dan bukanlah Yesus. Seperti yang Cik Dayana sudah mengatakan tadi,
Yang dilepaskan itu adalah yang ramai orang pilih kan. Iya. Jadi banyak orang pilih si Barabas dan bukan Yesus. Sebab itulah kenapa Barabas yang dilepaskan dan bukanlah Yesus. Amin, saudara. Amin, saudara ya. Dan kalau kita perhatikan ayat kunci kembali ya. Kalau siapa yang memiliki buku Cornerstone, ayat kunci juga telah menjelaskan di sana. Akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Ya. Ya. Jadi siapa mau lawan orang banyak punya keputusan kan? Si Pilatus terturang saja kan? Ya, Jadi memang tidak dapat lawan lah kan? memang tidak dapat Ah, cerita. karena suruh lagi kasih lepas si Barabas. Jadi akhirnya Yesus pun diserahkan Diserahkan. untuk dihukum. Ada tambahan sini untuk pertanyaan. Ya, saya terpikir juga bila kita melihat kehidupan Tuhan Yesus kita ya. Dari dia lahir sampai dia dihukum mati, disalibkan, banyak cabaran yang dihadapi. Banyak cabaran-cabaran yang Yesus kita hadapi di dalam rancangan penyelamatan ini. Ya. Mungkin di antara para panel ingin menjawab apa saja cabaran-cabaran Yesus. Bahkan mungkin dari syurga dia harus turun ke dunia menjadi manusia ya, menghadapi segala cabaran-cabaran. Mungkin ada dari para panel, terangkan atau sebutkan apa saja cabaran-cabaran yang Yesus hadapi. Baiklah, antara cabaran yang telah dihadapi oleh Yesus adalah ketika dia dikhianati oleh Yudas dan selepas itu dia kena tangkap dan dia kena pukul sampailah badan dia berlumuran dengan darah. Selain itu dia juga kena kasih pakai mahkota duri dan akhirnya dia kena salib. Itulah dia punya cabaran. Mungkin Terima ada kasih. lagi tambahan. Terima kasih saudara Elden, handsome boy, masih single. Gitu. Oke, memang betul itu adalah salah satu cabaran ya. Cabaran ketika Yesus ingin melaksanakan gitu, merencanakan penyelamatan itu. Jadi kalau kita lihat dari keseluruhan Alkitab, sudah dari awal sudah ada cabaran yang Yesus akan lalui untuk menyelamatkan semua bangsa di pelosok dunia ini yang berdosa ini kita. Jadi salah satunya adalah juga ketika Yesus dicobai padang gurun. Nah, dicobai oleh setan itu. Ya, Cabaran dicobai di juga, padang Cabaran gurun. itu kan. Oh, cabaran Di padang juga. gurun kan. Iya, Bang. Ya. Itu cabaran juga itu. Dan juga ia juga malah ditolak oleh orang di tempat dia lahir sendiri, di Nazaret kalau tidak silap. Ya, di sana Betul. lah itu. Ditolak oleh orang-orang di sana ketika dia pulang. Itu juga salah satu cabaran. Dan juga dikatakan oleh saudara Elden, dia dikhianati oleh muridnya sendiri, itu Yudas Iskariot. Nah, jadi begitu banyak cabaran ya, itu banyak cabaran. Orang mula menolak dia, orang mula membenci dia, malah menghukum dia, malah mengadili dia. Yang dikatakan dalam inti cerita kita, ataupun di ayat penekanan dalam Cornerstone, di pandangan lain nanti silap. Saya boleh baca, dan ia menderita sebanding dengan kesempurnaan kesuciannya dan kebenciannya akan dosa. Perihal ia diadili oleh manusia yang bertindak seperti hantu, merupakan suatu pengorbanan kekal baginya. Wah. Jadi ini cabaran ya, cabaran. Ya. Jadi Ya. mungkin itu sedikit banyak yang saya boleh tambahkan tentang cabaran yang Yesus lalui ketika dalam proses hidup. Terima kasih. Bahkan dia punya murid sendiri pun menyangkal. Ya betul. Siapa itu? Petrus itu. Petrus ya? Iya Petrus. Berapa kali? Berapa kali? 3 Tiga kali. kali. Tiga itu. kali kan. Iya. Tiga kali dia Iya, Pak. menyangkal dia, Yesus ya. Inilah cabaran-cabaran Yesus hadapi ketika dia harus mempertahankan untuk menggenapi rancangan keselamatan ini. Penyelamatan, iya. Luar biasa Tuhan kita. Tapi pertanyaannya lagi, kenapa dia sanggup melakukan demikian? Nah, kenapa
Kenapa Yesus sanggup Yesus sanggup. mengalami segala cabaran, mengalami derita? Kenapa dia sanggup melakukan demikian? Sebab kenapa? Yesus sangat mengasihi dia punya ciptaan dia sendiri. Yesus sangat mengasihi ciptaannya sendiri ya. Iya. Itu sebab dia sanggup Dia menghadapi sanggup menghadapi segala cabaran itu. cabaran-cabaran itu. Ada? Ya, betul itu. Dia itu kan? Iya, Dia. mengasihi, kasih, bilang Iya. gitu kan. Amin. Amin. Nah, bila kita telah membahas panjang mengenai kisah ini ya, mungkin ada di antara kita yang coba mungkin mengungsikan pengalaman dalam mempertahankan kebenaran, dan apa perasaan Anda? Mungkin Anda mempunyai pengalaman di mana Anda dituduh ya, seperti Yesus juga dituduh kan, dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya Anda tidak lakukan. Tetapi Anda mahu mempertahankan apa yang benar, mempertahankan hak Anda sebagai seorang yang sebenarnya tidak bersalah. Ada mungkin pengalaman dari para panel ini? Wes mungkin kau ada pengalaman tuh. Iya. Macam yang kena tuduh mencuri kali. Iya. Sudah Mangkali kena tuduh, mangkali rabut girlfriend kah? Iya. Ya. Aina. Kalau pengalaman dari segi ini untuk mempertahankan kebenaran itu mungkin saya belum alami ataupun saya terlupa kali. Tapi kalau dalam soal mempertahankan cinta itu pun macam kurang juga sebab misalkan tidak laku, tidak. Ayah. Tapi Oke. kalau dari segi begini mempertahankan kebenaran itu ketika kita dalam situasi ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah salah, bahwa tetapi itu sudah benar ya. Mungkin perasaan kita pada masa itu mungkin cuman ya susah juga mau jelaskan situasi begini. Mungkin Elden boleh jelaskan? Ya, si Elden ada ini. Atau ya, saya Iya, ada iya. pengalaman nih. Mungkin Pengalaman. di saat Anda harus mempertahankan yang Anda sebenarnya tidak Yang salah. kau benar, yang kau benar. Ada tapi saya tidak teringat kali. Kasih yang lain dulu lah. Oke, Diana lah. Si Dena nih ada. Oke, saya ingat-ingat. Kalau contohnya kan dalam adik beradik kita tuh punya yang kau diam-diam tapi tiba-tiba yang di sana begaduk, terus tiba-tiba kau yang kena tuduh kasih nangis, bilang. Terus bahasa yang kasih nangis tuh bilang, terus kau diam-diam nggak kau yang kena tuduh. Terus mungkin kalau kita lihat kembali apa tuh Yesus yang dia kena tuduh begitu, dia seorang yang sangat tenang, dia tenang sejak menghadapi, kan Pastor? Tapi kalau dibilang apa tuh, bukan perasaan bila kita kena tuduh begitu, yang tiba-tiba tidak ada salah tapi tiba-tiba kena tuduh, marahlah bahkan, kau ini kenapa tiba-tiba tuduh saya begitu, kan? Iya. Terus merasa macam tidak puas hati. Itu kalau saya lah, tapi saya tidak boleh. Kalau saya di tempat Yesus pun, kalau saya kena tuduh, mungkin saya tidak boleh diam. Tapi kita apa tuh bangga dengan Yesus sebab dia sangat tenang masa dia karena cakap-cakap karena tuduh-tuduh. Ya, terima kasih. Itulah pengalaman saudari Diana, bagaimana dia harus mempertahankan bahwa dia tidak salah kan. Iya. Tapi dia juga katakan tidak mudah untuk tenang kan. Iya, Ya, betul. betul. Kalau kita Tidak kena mudah tuduh untuk macam tenang. kita mau hantam loh kan. Betul. Tapi tuh Yesus kita luar biasa kalau kita perhatikan. Iya. Dia dituduh tapi dia tenang. Nah, kenapa itu kira-kira Yesus begitu tenang? Kenapa Yesus kita yang kita cintai saat dia dituduh di hadapan pengadilan pun
Nah, Tapi dia begitu cukup tenang. Kenapa dia tenang? kenapa Iya. itu L? Elden, kenapa dia tenang? Oke, itu kenapa dia tenang? Sebab Yesus mencintai dia punya ciptaannya dan Iya. ada punya kematian itu adalah salah satu apa tuh? Salah satu bukti yang menunjukkan yang dia tuh mencintai dia punya Iya. ciptaan. Ya. Jadi dia tidak malas sebab dia sudah sebelum dia mati itu ada juga dia bercakap, dia bilang ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Iya, Betul. amin. Itulah sedikit penjelasan. Ada tambahan? Mungkin dari saudari Stephanie? Ah, dia sudah. Silakan. Oma. Oke. Kenapa Yesus ini yang tem dia kena tuduh-tuduh, tem dia kena cakap itu ini, dia Dia tenang tenang, saja. ya. Ya. Kenapa? Sebab Yesus ini dia menuruti, dia mau ikut kata Allah Bapa. Allah Ah. Bapa lah kan begitu. Jadi ya begitulah, dia mau menuruti. Iya. Iya. Dan hanya kematian Yesus saja yang menunjukkan bahwa apa tuh dia mengasihi ciptaannya. Betul kan, Pastor? Ya, terima kasih. Jadi kenapa dia tenang? Dia harus juga menuruti kemauan Allah Bapa ya. Iya. Iya. Bagaimana dia harus menyelamatkan manusia melalui kematiannya ya. Dan tadi juga dikatakan kenapa dia tenang sebab dia mengasihi ciptaannya ya. Betul. Bahaya itu kalau dia tidak tenang kan. Tidak jadi lah kan. Nanti terjadi. Nanti tidak. Tapi luar biasa Tuhan kita, dia mengasihi ciptaannya, dia mengasihi kita semua. Dia sanggup mati, Amen. ya, sanggup mati untuk menebus dosa kita manusia. Amin. Amin. Amen. Ada tambahan mungkin? Pertanyaan? Pertanyaan kalau saya Hmm, macam tiada sudah. macam saya tiba-tiba pula timbul soalannya. Bah, dia sudah itu. Kejap Kalau tiba-tiba timbul soalan Kalau tiba-tiba timbul soalan, dalam otak saya macam tiba-tiba nih. Kejap kita suruh si Oke. Eldan jawab. Selden lah kan. Nah gitu. Pas singkat. Lukas. Oke, kalau kita lihat kita punya inti cerita di dalam Lukas 23 kan. Iya. Oke, kita lihat yang di sini sudah yang ayat 11. Di sini ada mengatakan yang maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Saya tertanya-tanya, apakah maksud sebenarnya yang dorang Raja Herodes mengenakan jubah kebesaran? Apa maksud tuh? Bah. Set. Ya, apa maksud sebenarnya ayat di sana? Thank you. Mungkin si Eldan. Apa maksud itu? Saya pun terfikir juga, saya pun tidak tahu nih Pastor. Mungkin Wesley ada jawaban dah? Pasolan dia tadi itu. Oh iya. Oke, saya ulang lagi balik Awas kalau tidak dengar tidak apa. Oke, dalam Lukas 23, sini yang ayat 11. Ya. Di sini- tunggu di ayat 11. Iya, ayat 11. Ada kan di sana yang dia bilang mengenakan jubah kebesaran kepadanya. Apa maksud tuh? Ya. Ya, itu Mengenakan saja, jubah kebesarannya. Apa Kalau maksud kita lihat jubah dalam- kebesaran Benny kan? Jubah kebesaran. Apa maksud jubah kebesaran? Itu nggak? Ya, lebih kurang Iya, begitulah. lebih Adakah kurang maksudnya begitu. yang jubah betul-betul ataupun mungkin ada maksud lain? Oke. Kalau kita baca perikop ya, untuk besar dari Yesus di hadapan Herodes. Ini ketika Herodes melihat Yesus, dia sangat girang, dia bilang. Ketika Herodes melihat Yesus, dia sangat girang. Kenapa dia girang? Sebab dia sudah mendengar kabar tentang Yesus, bagaimana mukjizat-mukjizatnya. Dan sebab sudah lama yang ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia, lagi pun dia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Nah, tetapi kalau kita baca selanjutnya, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Nah, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun.
Pelik kan? Iya. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Nah. Dan juga maka mulailah Herodes dan pasukannya menisnah dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus sebelum mereka bermusuhan. Nah, kenapa Herodes dia punya jubah kebesaran lalu dia kasih pakai sama Yesus? Sebab apa yang ada dalam tuduhan orang-orang itu pada masa itu yang menghantar Yesus kepada Herodes? Sebenarnya apa di dalam tuduhan-tuduhan dia? Masuk Oke, kita teruskan. Baik. Dalam tuduhan-tuduhan itu ada juga mungkin mereka mengatakan bahwa Yesus mengakui bahwa dia adalah raja Yahudi. Betul nggak? Ya. Terus kalau bilang Herodes, oh dia mau mengaku raja Herodes, raja Yahudi. Terus dia mengejek gitu kan. Oh dia mau mengaku padahal saya raja gitu kan. Dia kasih pakai. Sebenarnya yang jubah ini itu mungkin jubah betul-betul kan. Betul-betul Mungkin kan? juga kan. Nah, dia punya lah itu. Yang betul-betul punya dia kasih pakai. Dia punya sudah itu. Gitu. Jadi sebenarnya dalam cerita ini kalau kita lihat dalam jubah ini tiada maksud lain yang dinyatakan sana, tapi itu sudah pasti jubah yang sebenar kan, jubah raja yang sebenar. Dia cara untuk mengolok-olokkan, tapi kalau kita lihat kalau Raja Herodes ini bukan satu saja baju jubah dia tuh, mungkin ada banyak lagi di bilik dia. Oke. Jadi salah satunya dia kasih pakai untuk mengolok-olokkan Yesus, sebab dia dinista kan, jadi terpusing tuh otak si Herodes, jadi dia pun terikut menista, sebab yang orang-orang menghantar Yesus ini menganggap dia melontarkan banyak tuduhan. Jadi mungkin salah satunya juga Yesus mengakui diri dia bahwa dia adalah raja Yahudi begitu kan. Jadi mungkin itu sudah boleh menjawab sedikit lah. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tapi kalau kita lihat dalam ayat Alkitab juga sebenarnya jelas ya. Dikatakan di sana Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok. Jadi sudah tentu ketika Yesus mengakui dia sebagaimana Pilatus katakan engkaukah raja orang Yahudi, seperti yang kau katakan ya. Kira macam ada pengakuan juga sana kan, seperti yang kau katakan. Iya. Jadi dia memakaikan jubah itu kira mengolok juga lah kan. Cara mengolok lah. Cara kan? mengolok juga. Dan sini ada menarik, dia bilang setelah Herodes memakaikan jubah kebesaran itu kepada Yesus dan lalu mengirimkan kepada Pilatus kembali. Dan sebelum itu mereka bermusuhan. Nah, di sanalah. Sana dia. Rupanya Herodes dan Pilatus itu selama itu bermusuhan. Selama inilah, kan bukan inilah sekarang, selama waktu durang. Selama ini. Durang bermusuhan. Ya. Jadi oleh karena kehadiran Yesus, mereka berpasing-pasing, mereka jadi sahabat kembali gitu. Kan? Jadi kawan terus. Jadi kawan kembali. Terus. Jadi oleh karena Yesus juga antara raja dan gubernur jadi sahabat semula ya. Oke. Nah mungkin itu tambahan dan mungkin tidak tahu apakah kita sudah di akhir rancangan ini. Tapi sebelum itu ada soalan terakhir lah. Soalan terakhir ini. Teruskan. Dia sudah itu. Dan kita masing-masing menjawab ini soalan terakhir nih. Betul. Apakah setelah kita bincang sebentar tadi ya, bahas apakah message yang Tuhan berikan kepada kita manusia berdasarkan pelajaran yang kita bahas sebentar tadi pada hari ini ya, pada sabat ini, dan apa respon kita? Apa yang message yang Tuhan sampaikan melalui kisah ini dan apa respon kita? Mungkin dari saudari Stephen, apa kira-kira? Oke, terima kasih. Jadi apa message, apa input yang kita boleh dapat daripada kita punya pembelajaran ataupun cerita Alkitab pada masa ini, pada sabat ini?
Oke. Apa gitu? Message. Ya, message kan. Oke, jadi apa message? Mengajar kita semua untuk apa? Tetap mengasihi. Iya. Oke, Respon. ya. Oke, itu sejalan. Message dia adalah mengajar kita untuk mengasihi. Simple. Oke, untuk respon. Oke. Oleh sebab Yesus, dia sudah sanggup untuk menerima ataupun menerima segala apa yang orang-orang di sekitar dia buat sama dia, kena seksa, kena tuduh, kena apa lagi? Kena sangkal semua dari dia punya murid-murid. Jadi apa kita punya respon sebagai orang yang diselamatkan, sebagai Yesus menebus kita batukan, gitu kan? Jadi kita punya respon itu kita harus menuruti apa yang Yesus sudah katakan, apa perintah Yesus. Iya. Dan dalam Bible juga mengatakan, dia bilang kalau engkau mengasihi aku, dia bilang turutilah segala perintahku, dia bilang. Oke. Jadi, Amin. ya itulah. Terima kasih. Terima kasih atas responnya. Iya. Ya. Dan bagaimana pula pendapat Saudari Diana? Oke, kalau dari saya, message Yesus yang dia mau sampaikan kepada kita semua umat manusia, yaitu kalau dia sudah cakap kasih, memang umumnya adalah kasih kan. Jadi untuk respon kita terhadap apa yang Yesus sudah lakukan, si Stephen yang sudah cakap tadi, menuruti hukum. Kalau kita mengasihi Yesus, kita perlu turuti hukum dia. Lepas itu ya saling mengasihi lah. Kita perlu saling mengasihi antara sesama. Ya. Jadi itu bagi saya simpel saja bahkan. Oke, terima kasih. Bagaimana pula pendapat Saudara Wesley? Habis. Oke. Terima kasih moderator dan juga sahabat-sahabat semendak-semendak yang sudah memberi respon. Jadi pertanyaan terakhir di sini adalah apakah message dan juga respon kita terhadap cerita tentang pengadilan Yesus menurut tajuk. Kalau kita lihat dari cerita awal di sini sudah terjadi penyangkalan apa tuh semua, pengkhianatan, kebencian semua di sana kan. Malah ada juga mungkin sedikit kaitkan dengan kasih. Itu yang paling pertama lah dilihat sana, yang paling jelas, yang paling menonjolkan kasih Tuhan kepada kita, kasih Yesus kepada kita. Nah, kalau message, kalau dari awal saya boleh dapat secara pribadi, jangan kita mengkhianati ya. Iya. Dan tidak Iya, sudah itu. mengkhianati sahabat kita. Malah jangan kita menyangkal. Kalau sudah janji itu jangan Tuhan pergi tidak tepati janji. Itu salah satu message dia, dan juga yang paling menonjol di sana adalah seperti yang dikatakan tadi adalah kasih Tuhan kepada kita, kasih Yesus kepada kita. Dan begitu besar kasih Yesus kepada kita sehingga dia sanggup untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sepatutnya kita yang mati, tapi dia sanggup untuk disalibkan dan juga menebus dosa kita. Jadi apa respon kita terhadap situasi ini, apa yang sudah Yesus lakukan? Respon kita adalah kita harus menuruti perintah Tuhan. Itu yang adalah salah satunya. Macam mana kita menuruti perintah Tuhan, kita harus menunjukkan sifat-sifat Yesus ataupun karakter Yesus dalam diri kita. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18, minta maaf. 2 Korintus 3 ayat 18 saya bacakan di sini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, dalam menuruti perintah Tuhan, untuk respon kita kan, untuk respon kita menuruti perintah Tuhan itu kita harus mencerminkan sifat-sifat Yesus dalam diri kita ataupun karakter Yesus. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, begitu menarik ya pendapat Saudara Wesley. Dan bagaimana pula pendapat dari Saudara Elden?
Baiklah, satu message yang kita boleh dapat dari pelajaran kita pada hari ini ialah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti kita melihat waktu Yesus disalibkan, apabila dia sudah diseksa begitu, dipakaikan duri di kepala dia dan juga disalibkan, dia tidak membalas dengan kejahatan, malah dia mengampuni lagi orang-orang di sana. Amin. Itu adalah message utama yang saya dapatlah daripada ini pelajaran. Kalau untuk respon pula, saya sangat bersetuju dengan saudara Wesley. Kita boleh merespon ini dengan menuruti perintah Tuhan lah begitu, dan mencerminkan diri kita macam mana perangai, macam mana gaya-gaya Tuhan begitulah, sikap-sikap Tuhan begitulah. Dan gitulah sedikit daripada pendapat saya. Amin. Amin ya. Jadi Amin. itulah para panel kita sudah merespon, menyatakan mengenai message yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita manusia, dan sudah pastinya respon juga kita harus merespon ya. Tapi kalau bagi saya juga apa message yang Tuhan sampaikan melalui pelajaran Cornerstone kita pada Sabat ini, di mana Tuhan memperlihatkan kita ya betapa kasihnya Dia, betapa Dia mengasihi ciptaannya. Dia sanggup mati, Dia sanggup dituduh ya, dan sanggup menjalankan segala-gala derita, rintangan dalam hidupnya sebagai manusia untuk kita manusia. Jadi bila mana kita telah mendengar melalui kisah ini, tidak cukup hanya duduk diam kan? Tidak cukup hanya sekadar mengetahui kisah saja lalu duduk diam saja. Tapi Tuhan juga rindu sebenarnya kita mau merespon akan keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita. Jadi ketika kita mengetahui Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan tidak mau juga kita duduk diam, tidak ada buat apa-apa. Dan inilah artinya merespon. Jadi apa responnya? Tadi sudah para panel menjawab, kita harus menuruti segala perintah Tuhan sesuai kitab Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihiku, engkau akan menuruti segala perintahku, kata Tuhan. Jadi melakukan perintah Tuhan, melakukan kebaikan, mengasihi sesama, itulah yang Tuhan rindu untuk kita lakukan ya. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Amin. 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 Dan sebelum kita doa tutup, mungkin lagi atau sudah jelas semuanya? Jelas Pendeta. Jelas sudah. Oke. Sekira sudah jelas ya, para penonton juga sudah ketika mengikuti dari awal sampai akhir, banyak pengetahuan yang telah kita terima. Tentunya itu atas dorongan daripada Roh Kudus, sehingga kita mengetahui bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus merespon akan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Untuk mengakhiri, kita punya pertemuan ataupun pembahasan Sekolah Sabat Cornerstone pelajaran yang ke-7 ini yang bertajuk pengadilan. Sekali saya ajak kita untuk berdoa. Kita satu dalam doa, kita tunduk kepala, saya pimpin dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, karena Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Termasuk Engkau juga telah menciptakan kami manusia. Terima kasih Tuhan, sebentar tadi di dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat Cornerstone, pelajaran ke-7 yang bertajuk pengadilan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan sudah menyertai di setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami berkata-kata sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan bila mana kata-kata kami ada yang tidak berkenaan, biarlah Tuhan mengampuni kami dan memperbetulkan itu. Dan terima kasih message yang luar biasa mengenai di mana Tuhan yang kami kasih, yang kami cintai 2000 tahun yang lalu, bagaimana Dia harus menghadapi banyak cabaran sehinggalah Dia dibawa ke pengadilan dan dihukum mati. Namun kami bersukacita karena Tuhan kami bangkit pada hari ketiga
dan kini Dia berada di surga untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kami, dan Dia akan berjanji untuk datang untuk kedua kalinya menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan, message yang begitu luar biasa. Ajarlah kami Tuhan bagaimana kami harus merespon kasih Tuhan, untuk kami melakukan dan menuruti perintah Tuhan, melakukan kebaikan dan saling mengasihi antara satu dengan yang lain, supaya bila mana Engkau datang yang kedua kali, kami sudah siap untuk bersama-sama Tuhan di dalam kerajaan surga nanti. Terima kasih Tuhan karena telah mendengar segala pembahasan doa kami. Kami satukan doa ini, kami serahkan doa ini, kami serahkan pelajaran ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.